Oke, jadi banyak orang itu kesusahan ketika mapping Clone Hero, khususnya ketika pakai gamepad ya. Dimana si gamepadnya itu dia nggak bisa mapping L2 dan juga R2 ya. Lebih tepatnya gamepad-gamepad yang pakai trigger yang dimana ya si L2 nya tuh ya kayak gini, bukan berupa tombol langsung tapi berupa trigger. Caranya di sini aku bakal mulai dari versi Android dulu. Nanti aku bakal ke versi PC. Nah, untuk versi Android itu gampang banget. Kalian bisa lihat dari sini ya. Ini aku udah masuk ke menu mapping. Kalian tinggal langsung klik aja ini nih ya. Press space for control. Kalian tinggal langsung klik aja ini kalau di HP kalian. Karena ini touchscreen-nya mati ya. Ini udah mati, udah dead. Jadi aku pakai mouse. Nah, kalian klik. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi pencet spasi atau pakai hacker keyboard, itu nggak perlu. Di sini bakal muncul kayak gini. Di sini kalian langsung aja. Ini kan kalian nggak bisa mapping ya di control ini udah jelas. Ini aku pencet-pencet dia nggak restart ya, dia cuma bisanya tuh yang tombol, yang analognya dia yang axisnya atau yang trigger ini dia nggak bisa. Caranya gampang, kalian tinggal mappingnya di bagian keyboard ya, gampang banget. Kalian klik keyboard, terus kalian tekan, kalian bisa lihat ya tuh, kalian tekan tahan dan udah dia langsung berhasil. Dan juga yang di R2 nya ini karena aku udah setting kayak gini jadinya langsung muncul ya. Nah, tekan, nah udah, dan sisanya ya kalian tinggal mapping sesuai biasa ya, warna-warna sesuai stick PS. Setelah itu kalian klik done dan ya kalian udah langsung bisa dipakai. Nah, lihat ya, nih biar percaya nih tuh, lihat si hijaunya. Kayak gitu untuk versi Android ya, gampang banget. Dan ini berlaku untuk gamepad-gamepad lain, gak cuma gamepad-gamepad PS4 doang, tapi gamepad kayak nih, gamepad kematian ini nih ya, gamepad X3 juga itu bisa pakai cara yang kayak tadi. Nah, tapi kalau misalkan masih error nih ya, kalian masih nggak bisa mapping sama sekali nih, nggak cuma R2 doang, tapi nggak bisa mapping sama sekali, kalian bisa pakai cara yang kedua. Tapi ini tuh hanya berlaku di gamepad yang lewat USB ya, yang lewat kabel. Videonya cek linknya di deskripsi atau ada di samping di pojok kiri pojok kanan, nggak tahu di mana. Aku udah bikin video cara mapping lewat aplikasi ketiga ya, di mana dia bakal ngerubah si gamepad ini jadi keyboard. Oke, jadi itu untuk di Android. Sekarang kita beralih ke PC. Nah, untuk di PC di sini aku bakal pakai gamepad X3 ini karena dia juga punya masalah yang sama, dan aku yakin gamepad-gamepad lain juga rata-rata udah pakai yang namanya trigger ya, gamepad-gamepad sekarang. Tapi sebelum masuk ke fixnya nih, aku pengen ngasih info dulu. Kalau misalkan gamepad kalian itu support yang namanya mode di input ya, mode yang intinya mode yang bukan mode Xbox ya. Xbox itu kan mode X input. Yang satunya lagi yang biasa dipakai di gamepad-gamepad biasa ya, gamepad-gamepad abal-abal yang kayak stick PS2 itu di input. Nah, kebetulan si gamepad X3 ini dia support mode di input. Untuk masuk ke mode di inputnya, kalian bisa cek di buku panduannya ya. Dan untuk gamepad X3 di aku ini, dia kalau connect langsung, dia langsung masuk ke mode Xbox ya. Dia langsung ke mode di sini nih, X input gamepad. Dia udah langsung masuk ke mode Xbox, dan ya seperti yang kalian lihat nggak bisa di mapping, cuma tombol doang yang bisa di mapping. Untuk gantinya, untuk di gamepad GX3 ini aku tinggal tekan aja tombol home ini dan lampunya ada di nomor 1 ini, dan di PC nya pun langsung ganti ya, di sini langsung hilang. Dan untuk kontrolnya di sini namanya unknown, tapi ini sebenarnya bisa berfungsi ya. Kita bisa lihat R2, nah bisa di mapping ya. Jadi ini mode di input, kalian bisa langsung mapping di sini. Tapi kalau misalkan gamepad kalian nggak ada mode di input ini ya, nggak tahu nih gamepad zaman sekarang, karena aku cuma tahunya ini gamepad X3 ini. Untuk gamepad lain kayak semacam Rexus, terus gamepad Fantech, aku kurang tahu tuh. Ya intinya kalian bisa cek di buku panduannya. Kalau misalkan bisa mode di input, ya kalian tinggal masuk ke mode di input sesuai buku panduan masing-masing. Nah, untuk di gamepad X3 ini, karena dia itu banyak banget variannya ya, ini tuh emang gamepad banyak banget versi ya.
Meskipun namanya sama tapi versinya beda-beda, dan kalian juga harus cek di buku panduan. Sekarang untuk gamepad yang enggak bisa mode di input, ya misalkan kalian cuma punya mode Xbox atau ya X input. Caranya ya, kita perlu aplikasi pihak ketiga. Jadi kita close dulu aja sih si Clone Hero nya, dan kita buka ke Google dan cari Joy2Key. Terus kalian masuk ke bagian download di sini. Ini desktop masih bersih ya karena baru diinstal ulang, jadi ya sekalian aja bikin tutorial. Di sini kalian langsung scroll ke bawah ya. Kalian udah buka Joy2Key, di sini kalian scroll ke bawah lalu pilih yang download Joy2Key in zip format biar nggak perlu diinstal. Ini aku udah download by the way. Setelah kalian udah berhasil download, tenang aja ini size-nya kecil banget, cuma 1 mega doang. Kalian klik open, kalian bisa close aja si Google-nya. Lalu kalian di sini tinggal drag aja ke desktop. Ini tuh portable ya, nggak usah reinstall. Setelah itu kalian buka dan seperti ini menunya ya. Sebelum kita mapping, kalian tes dulu gamepadnya apakah ngerespon. Kalau misalkan udah ada respon, itu dia bakal ada tombol bukan tombol sih, tapi warna kuning ya, ada highlight warna kuning, itu berarti ini udah bisa terdeteksi. Kalau misalkan si R2 nya nggak muncul ya, nah ini awalnya ini nggak muncul, kalian masuk ke option lalu pilih stick slash POV nya ini, ubah ke show all access ya, pilih yang paling bawah. Ini tuh asalnya adanya di stick di sini nih. Nah setelah kalian setting ke 4 di sini, harusnya semua tombol itu bisa terdeteksi. Kalau misalkan udah terdeteksi kayak gini, kalian tinggal tahan yang L2 nya ini. Nah seperti yang sini ya, ini udah aku setting ya. Kan di sininya ketik A di keyboard. Nah ketik A, terus kalian hit OK. Dan lalu yang R2 nya juga yang ini ke K, tombol K ya. Jadi kita ngikutinnya tuh ke tombol keyboard yang default bawaan Clone Hero nya. Dan setelah itu ya udah, kalian bisa cek di search atau di notepad ya, seharusnya muncul. Dan setelah kayak gini kalian bisa close karena dia bakal jalan di background ya. Kalian bisa close dan seperti yang kalian lihat dia jalan di background dan masih bisa berfungsi. Untuk nge-close nya nanti nih kalian klik kanan lalu terminate Joy2Key nya, nah baru kalian bisa exit. Dan kita langsung aja buka ke Clone Hero nya. Nah jadi kita untuk mappingnya tuh cuman bagian L1, R1 dan yang tombol lainnya ya, karena kita L2, R2 nya itu ngikutin ke tombol keyboard yang udah ada. Sekarang kalian lihat ini di mode X input, kalian tinggal remove aja yang A di sini, A lagi yang di hijau di sini, terus yang di biru. Lalu mapping seperti biasa yang warna merah, kuning, X1, L1, terus sisanya ini udah ada sih. Oh yang oranye, X. Ya sisanya tinggal mapping seperti biasa ya, sesuai kebutuhan. Oh ya ini nih, ini kebanyakan orang lupa nih ya. Open button ini itu untuk ngehit notes yang panjang ya, yang panjang yang warna ungu itu namanya open button, atau kalau di dalam game itu open note. Kalau misalnya kalian butuh mappingan atau settingan mappingan yang biasa aku pakai ketika main, nanti aku bakal bikin video lainnya. Dan ya itu aja sih, nggak ada yang lain ya. Dan kita bisa langsung klik start dan ya seperti yang kalian langsung bisa berfungsi. Sebagai ya contoh kita coba main ya, ini gamepad modenya aktif enggak. Dan ya udah jalan sih, bisa ditekan bareng juga. So seperti itu aja, semoga tutorial ini bisa berfungsi di kalian juga. Untuk pertanyaan yang lain kalian bisa komen di bawah. So sampai jumpa di next video.